Sementara itu, pemirsa, truk bantuan terlihat melintasi jalur Gaza menyusul penerapan tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Hamas dan Israel. Meski demikian, ribuan truk bantuan masih tertahan di perbatasan. Konvoi panjang truk bermuatan bantuan kemanusiaan nampak sudah masuk ke wilayah Gaza. Sementara penduduk setempat mengawal kendaraan tersebut di sepanjang Jalan Al-Rashid. Organisasi-organisasi kemanusiaan menyatakan siap meningkatkan upaya pengiriman bantuan ke Gaza. Kepala UNRWA Philip Lazzarini mengatakan bahwa makanan yang cukup siap disediakan untuk memberi makan penduduk Gaza selama 3 bulan. PBB sendiri menyatakan bahwa pihaknya memiliki persediaan logistik yang cukup untuk dikirim ke jalur Gaza dalam 6.000 truk ketika perlintasan dibuka. Namun kini baru sekitar 20% dari total bantuan tersebut yang berhasil disalurkan. 170.000 ton bantuan kemanusiaan tersebut kini masih tertahan dan menunggu persetujuan dari otoritas pendudukan Israel untuk memasuki jalur Gaza. Bantuan kemanusiaan tersebut mencakup kebutuhan vital, mulai dari makanan, perlengkapan kesehatan dan nutrisi, hingga perlengkapan tempat tinggal darurat dan bantuan esensial lainnya. 13 aktivis Brasil yang merupakan bagian dari Global Summit Flotilla dipulangkan ke negaranya usai ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Mereka pun disambut hangat keluarga maupun sahabat. Palestina livre está do rio ao mar, para de Israel, Estado assassino e viva a luta. 13 aktivis Brazil dari Global Summit Flotilla yang mengirimkan bantuan kemanusiaan ke jalur Gaza kembali ke negaranya setelah ditahan pasukan Israel selama 1 minggu. Para aktivis disambut keluarga, sahabat, serta dukungan saat mereka tiba di Bandara Internasional Guarulhos Kumbika. Sebelumnya, Israel berhasil mencegat kapal-kapal aktivis yang berupaya menembus blokade maritim yang diberlakukan di Gaza. A gente saiu há 31 dias atrás de Barcelona com a ideia de abrir corredor humanitário para que crianças parassem de ser mortas de fome por Israel em Gaza. E a gente não conseguiu abrir esse corredor humanitário. Nós fomos atacados por drones com explosivos, com drones com artefatos incendiários. Nós fomos atacados de diversas formas e interceptados e sequestrados e levados para uma prisão no deserto na Palestina histórica ocupada. Kini, semua aktivis telah dibebaskan dari penjara Ketziot di Gurun Negev, Israel. Brazil melalui pernyataan resmi menegaskan kembali ke posisinya menentang blokade Gaza dan menutup akses tanpa batas terhadap bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina. Diketahui Hamas dan Israel telah menyepakati fase pertama proposal perdamaian di Gaza yang diajukan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kesepakatan akhirnya tercapai usai negosiasi intensif di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Delegasi dari Israel dan Hamas telah mencapai kesepakatan tentang penerapan rencana perdamaian Presiden Trump di Gaza. Setelah negosiasi intensif yang dimediasi oleh Amerika Serikat, Qatar, dan Turki yang dihadiri oleh perwakilan Israel dan Hamas di Sharm el-Sheikh, Mesir pada Rabu waktu setempat. Nampak para diplomat dari Turki, Qatar, Mesir, dan Israel saling menyapa dan memberi selamat atas tercapainya kesepakatan perdamaian ini. Apa yang disepakati Israel dan Hamas ini merupakan bagian dari 20 poin rencana perdamaian di Gaza yang disampaikan oleh Presiden Donald Trump. Hamas menerima rencana yang ditengahi AS dengan syarat dan menawarkan pembebasan tawaran Israel melalui mediator Qatar dan Mesir jika Israel menyetujui perdamaian abadi dan penarikan penuh pasukan Israel dari Gaza. Included. It's never happened before. Nothing like that's happened before. And our final negotiation, as you know, is with Hamas. And it seems to be going well, so... Perang di Gaza telah berlangsung tepat 2 tahun pada 7 Oktober lalu. Perang ini telah merenggut lebih dari 67.000 nyawa warga Palestina dan melukai ratusan ribu lainnya.
Bahkan rentetan serangan Israel pun masih terus berlangsung saat perundingan damai dilakukan di Mesir. Sementara itu, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Populer Pembebasan Palestina sepakat untuk menolak warga asing untuk memimpin Gaza. Meski Hamas tidak lagi terlibat langsung dalam pemerintahan di Gaza setelah penerapan rencana damai Donald Trump, salah satu fraksi di Palestina ini menolak kepemimpinan keterlibatan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam pemerintahan sementara di Gaza. Hamas dan sekutunya menegaskan setiap keputusan mengenai pemerintahan Gaza di masa depan adalah masalah internal Palestina. Dalam pernyataan bersama pada hari Jumat, Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Populer Pembebasan Palestina memuji ketabahan warga Palestina yang berhasil menggagalkan rencana Israel untuk memindahkan paksa massal warga di Gaza. 3 fraksi di Gaza ini mengadakan pertemuan nasional untuk membahas langkah selanjutnya setelah gencatan senjata. Sementara itu, WHO menyebut sebanyak 42.000 warga Palestina mengalami cedera permanen akibat operasi militer Israel. Cedera permanen itu mengubah hidup mereka menjadi seorang disabilitas akibat konflik yang kini masih berlangsung. Cedera parah sejak Oktober 2025. Lebih dari 5.000 orang menjalani amputasi, sehingga kebutuhan layanan bedah khusus dan rehabilitasi semakin tinggi. Sementara layanan rehabilitasi prakonflik hanya tinggal sepertiga dari kebutuhan yang masih beroperasi. Beberapa antaranya terancam tutup dalam waktu dekat karena kekurangan obat-obatan serta tim medis. Kondisi ini menyebabkan layanan bedah khusus dan rehabilitasi tidak bisa melayani para korban. Sumber dari berbagai sumber berita aktual. Informasi, sumber inspirasi. Dari acara deklarasi bisa saji lugas, tegas, dan berkelas. Hasil gelar perkara. Semuanya lengkap di sini. Sindo News TV, Beyond Headlines. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia. Dugaan korupsi kuota haji. 1.000 rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka. Olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV.